sebuah cerita dengan wayang perlawanan Sultan Babuloh melawan Portugis. Saya Nasir Rahayu sebagai narator. Saya Elsa Desnya sebagai Sultan Hairun dan Sultan Babulah. Saya Ispisnawati, saya pemeran sebagai Antonio dan Alfonso Albert Korkor dan Mesqueta. Saya Lutfi Nurudin sebagai prajurit. Kisah perlawanan Sultan Babuloh melawan Portugis. Sejarah telah mengungkapkan bahwa kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bertujuan untuk mencuri dan menguasai daerah rempah-rempah. Kedatangan Portugis dan Spanyol di Maluku pada tahun 1512 dengan ditemukannya alat-alat seperti kompas dan peta lebih mempermudah dalam mengarungi lautan. Setelah kawasan Malaka dikuasai pada tahun 1511, Jenderal Afonso Korkor memberi tugas kepada Antonio dan Albert untuk mencari keperluan rempah-rempah. Kata Jenderal Afonso Albert Korkor, "Hei kawan Antonio, cepat carilah keperluan yang banyak rempah-rempahnya. Kita ambil semua rempah-rempah di Indonesia." Hahaha. Antonio menjawab, "Siap Jenderal, saya akan menggerakkan pasukan untuk merampas rempah-rempah dari tanah Ternate." Daerah itu berhasil dikuasai oleh bangsa Eropa. Hal itu menyebabkan Sultan Hairun memberontak pada pasukan Portugis. Sultan Hairun, "Tarang tidak sudi, tanah ini dikuasai oleh bangsa Portugis yang keji dan tidak punya hati." Karena Portugis tidak mau kalah, Portugis membuat siasat mengadakan perdamaian umum dengan Sultan Hairun yang ternyata di dalamnya terdapat tipuan licik untuk menjebak Sultan Hairun. Alfonso mengemukakan perdamaiannya dengan Sultan Hairun di depan umum dan bersumpah dengan menggunakan kitab suci masing-masing. Alfonso, "Hai Sultan Hairun, dengan diadakannya sumpah ini kita resmi berdamai." Sambil berpelukan, Sultan Hairun, "Gak, dengan sumpah ini kita resmi berdamai." Selang beberapa hari kemudian, Gubernur Portugis datang ke tempat Sultan Hairun dan memberitahukan bahwa Sultan Hairun diundang untuk ke tempat Alfonso yang sedang sakit keras. "Sultan Hairun, dengan penuh hormat saya mengundang Anda untuk menjenguk Alfonso yang sedang sakit keras." Sultan Hairun, "Baiklah, seorang akan datang untuk menjenguk Alfonso." Tanpa berpikir panjang, Sultan Hairun langsung datang ke tempat Alfonso. Tanpa didampingi pengawal, Sultan Hairun memberanikan diri masuk ke dalam benteng Gamlamo. Tiba-tiba, Antonio menyeret Sultan Hairun dan menikamnya dari belakang dengan keris. Sultan Hairun, "Apa-apaan ini? Orang kesini berniat baik untuk menjenguk Alfonso yang sedang sakit." Antonio, "Hahaha, dasar bodoh, Sultan Hairun. Kami mengundangmu bukan karena jenderal kami sakit, melainkan ingin membunuhmu. Hahaha." Sebelum Sultan Hairun menjawab, nyawa Hairun sudah tiada, dibunuh oleh pasukan Portugis dengan keji. Dengan membuat kepala Hairun dipisahkan dengan tubuhnya dan ditancapkan di ujung tombak agar bisa ditonton oleh rakyat Ternate. Dengan terbunuhnya Sultan Hairun, anaknya yang bernama Sultan Babuloh yang sudah dilantik menggantikan bapaknya, ia bersiasat untuk membalas dendam pada bangsa Portugis. Sultan Babuloh, "Orang tidak sudi,
Bapak torang dibunuh dengan keji. Torang bersumpah menuntut balas pada Portugis atas kematian bapak torang. Di sana Sultan Babulo mengumpulkan pasukannya untuk mengusir bangsa Portugis. Sultan Babulo, ngoni harus membuat pasukan Portugis menderita, kurung mereka di benteng Gamalamo. Pasukan Sultan Babulo, siap Sultan. Pasukan Portugis mengalami masa yang sangat sulit. Sewaktu dikurung di benteng Gamalamo, mereka mengalami kelaparan karena makanannya menipis sehingga hewan apapun yang ada mereka makan. Antonio, hei, lihat, itu ada kucing. Mari kita bunuh dan kita makan. Alfonso, apakah sudah gila? Masa kita makan daging kucing? Antonio, karena rasa dendam Babulo ingin terbalaskan, maka Babulo segera menuntut membunuh ayahnya, Sultan Babulo. Hei Raja Portugis, torang mengajukan tuntutan atas terbunuhnya torang. Torang ingin yang membunuh bapak torang diberi hukuman yang setimpal. Alfonso, apa untungnya kalau saya mendengarkan tuntutanmu untuk memberikan hukuman pada orang yang telah membunuh ayahnya, Sultan Babulo? Apabila tuntutan itu dipenuhi, kami rakyat Maluku siap memulihkan kembali hubungan dengan baik hak yang telah diberikan kepada Portugis. Alfonso sejenak berpikir. Tapi Babulo, maafkan aku. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Sultan Babulo, wahai raja, mengapa engkau bertindak tidak adil? Sebagai raja, seharusnya engkau bersifat adil. Alfonso, hei Babulo, jaga mulutmu. Aku tidak dapat memenuhi keinginanmu karena ada konvensi yang berlaku bagi seorang gubernur, yakni ia tidak bisa dapat dihukum untuk perbuatan yang ia lakukan selama masa jabatannya. Dengan hati kecewa, Sultan Babulo pun pergi dari tempat raja. Namun tiba-tiba ada angin yang sangat kencang dan sekelompok orang pun datang menghantam Alfonso yang sedang jalan-jalan. Pada saat itu pula Alfonso tewas dibunuh, sementara keponakannya Antonio tewas karena terserang penyakit biri-biri yang menyerangnya sewaktu dalam kepungan benteng Gamalamo. Itu dia Alfonso dan Antonio. Kita bunuh saja mereka. Hahaha. Dan mereka pun membunuh Antonio dan Alfonso. Akhirnya pada tanggal 28 Desember 1575, sedikit demi sedikit bangsa Portugis keluar dari Maluku. Sultan Babulo, pasukan, beritahu kepada bangsa Portugis mereka harus menyerah dalam 24 jam. Cepat beritahu, jika mereka tidak menyerah, kita serang saja dan bunuh mereka. Para pasukan Sultan Babulo pergi menghampiri bangsa Eropa yang sedang dipenjara. Sultan Babulo, hei bangsa Portugis, menyerahlah. Jika dalam 24 jam ngoni tidak menyerah, terpaksa ngoni harus kita bunuh. Pasukan Portugis, tak sudi sampai mati, kita tidak akan menyerah. Kami percaya bahwa kami pasti akan menang. Pasukan Sultan Babulo, hahaha, tak akan kita biarkan ngoni menang. Ngoni bodoh, cepatlah menyerah sebelum nyawa ngoni melayang. Pasukan Portugis tetap tidak menyerah. Akhirnya bangsa pasukan Sultan Babulo langsung menyerang dan membunuh mereka dalam kondisi yang lemah.
dan akhirnya saling serang menyerang. Pasukan Portugis pun akhirnya kalah. Tak lama, gubernur terakhir Portugis membuat pernyataan dengan Babulo, pasukan Portugis. Penampilan dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.